tahap 1 inilah pengisian data perorangan. Setelah itu nanti kita mengisi riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, organisasi, dan juga unggah dokumen. Nah, di sini kita berfokus pada pengisian data perorangan ya. Nah, di sini ada perhatian, pastikan Anda mengisi data riwayat hidup itu dengan teliti ya, karena data yang diisikan itu akan digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah setelah kita mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup ya. Nah, ini selanjutnya di sini teman-teman untuk di bagian atas ya. Di sini untuk nomor induk kependudukan, kemudian nama KTP, nama, kemudian juga tanggal lahir KTP maupun juga ijazah. Di sini sifatnya itu sudah diblok ya. Artinya di blok itu di sini kita nggak bisa mengganti. Dan di sini adalah data-data yang sudah blur. Ini adalah merupakan berdasarkan dari data ketika dulu kita melakukan pendaftaran, pembuatan akun, kemudian pendaftaran CASN ya, baik itu P3K maupun juga CPNS yang ada di tahun ini. Jadi di sini kita bisa menyisikan. Untuk yang depan adalah ini gelar depan ya. Gelar depan ini kalau misalkan teman-teman punya, ini boleh diisikan ya. Gelar depan itu seperti apa? Misalkan ada dokter atau insinyur dan seterusnya. Untuk gelar belakang kalau punya, ini kita tuliskan yaitu hanya ini ya, yaitu gelar secara singkat. Misalkan di sini kita lah sarjana komputer, jadi hanya Eskom itu ya. Kemudian ahli media inilah AMD, sarjana ekonomi adalah SE. Ini nggak perlu kita perpanjang ya. Nah, ini jadi jelas untuk yang di bagian biodata ya. Sekarang kita scroll ke bawah. Dan sebelum melakukan pengisian data perorangan saat mengisi DRH, di sini teman-teman juga perlu diperhatikan dulu untuk petunjuk pengisian data perorangannya. Nah, di sini untuk pengisian data perorangan ini harus dilakukan dengan teliti ya. Hati-hati karena data yang diisikan adalah digunakan untuk pemberkasan CASN, nggak bisa diubah ketika kita sudah mengirim DRH. Kemudian isilah bagian formulir yang wajib diisi. Pada bagian silahkan lengkapi data atau yang ada tanda bintang merahnya. Ini wajib kita isi ya. Kemudian Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila tidak memiliki gelar, maka kita isikan dengan tanda strip saja. Ini ya, tanda strip. Kemudian contoh gelarnya adalah ini ya, tadi udah kita bahas. Kemudian alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Jadi kita sekarang itu tinggal di mana, itu adalah yang kita isikan pada alamat domisili. Kemudian bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya ya, lalu ketikkan nama kecamatan atau kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Jika sudah, nanti kita masukkan nih kode captcha. Oke, kita langsung lanjut saja ya untuk mengisinya. Oke, kita sudah sampai di tahap ini. Di sini untuk jenis kelamin teman-teman bisa pilih ya. Ini adalah teman-teman tuh pria atau wanita, ini silahkan dipilih. Kemudian untuk status perkawinan, apakah sudah menikah ataukah belum, apakah janda atau duda, ini kita bisa pilih disesuaikan. Kemudian untuk agama, ini kita sesuaikan dengan agama kita masing-masing ya. Nah, ini. Kemudian untuk alamat email, ini kita masukkan alamat email. Pastikan alamat email ini alamat email yang aktif teman-teman ya. Termasuk juga nomor WhatsApp, ini nomor telepon atau nomor ponsel, ini kita isikan yang aktif teman-teman. Nah, pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan itu terdaftar WhatsApp ya, hanya angka tanpa tanda baca, maksimal 15 digit ya. Contohnya seperti yang disajikan di layar monitor. Kemudian untuk email, ini pastikan emailnya ini teman-teman bisa akses ya, alias di sini bisa membuka email itu, bisa login, bisa melihat kotak masuk. Dikarenakan nanti kalau melakukan pengecekan NIP di Mula BKN maupun juga melakukan pendaftaran NIP yang ada di ASN Digital, login ke My ASN maupun juga e-Kinerja, itu menggunakan aktivasinya email yang tertera di SSCSN ini. Pastikan email ini aktif dan bisa membuka kotak masuk teman-teman ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Di sini ada alamat domisili ya, teman-teman silahkan pilih, yaitu alamat domisilinya mulai dari pemilihan provinsi ya, pemilihan provinsi. Setelah teman-teman nanti memilih provinsinya, berikutnya nanti akan difilterkan nih untuk kabupaten ya. Dari provinsi yang kita pilih, kabupaten yang difilterkan itu akan dipilihkan, yaitu kabupaten yang ada pada provinsi tersebut ya. Kemudian untuk kecamatannya, teman-teman bisa masukkan kecamatan ya. Di sini adalah kecamatannya ada apa enggak nih. Silakan dipilih untuk kecamatannya. Kalau misalkan tidak ada adalah pilihan, ini kecamatan yang ditujukan itu kecamatan yang
sudah difilter berdasarkan dari kabupaten yang di atasnya ini sudah kita pilih ya. Nah ini kita pilih kecamatannya. Coba di sini kita cari dulu ya untuk kecamatannya. Oke, sudah. Kalau misalkan sudah kita pilih untuk kecamatannya, kemudian kalau misalkan di kecamatan teman-teman di sini ternyata nggak ditemukan, maka silakan pilih lainnya, kemudian ditulis manual di bawahnya ya. Manakala kecamatan nggak muncul di pilihan, teman-teman pilih di sini dituliskan manual ya. Kalian pilih lainnya dulu. Kemudian untuk kelurahan, desa ini pun juga sama. Kalau misalkan tidak ada dalam pilihan, maka teman-teman di sini bisa pilih lainnya, kemudian masukkan secara manual desanya desa mana atau kelurahan apa. Kemudian untuk jalan kita tuliskan nama jalan kalau misalkan ada ini ya. Kemudian kalau misalkan nggak ada ini, dulu saya tuh diisikan nama dusun gitu ya. Kemudian alamat lengkap ini adalah kita tuliskan RT-nya, RT berapa, RW berapa, kode posnya ini kode pos kecamatan kita ini. Kemudian tinggi badan kita tuliskan tinggi badan kita masing-masing, berat badan pun juga demikian. Untuk warna rambut di sini ada berbagai macam pilihan, teman-teman silakan dipilih disesuaikan dengan warna rambut masing-masing. Kemudian bentuk rambut ini kita isikan bentuk rambut kita ya, lurus, ikal atau mungkin keriting. Bentuk muka ini kita bisa pilih nih, bulat, oval, dan seterusnya ya. Kemudian warna kulit ini juga kita bisa pilih, ada berbagai macam pilihan, kita sesuaikan dengan diri masing-masing. Kemudian ciri khas kalau misalkan nggak ada, untuk ciri khas kalau misalkan nggak ada ini kita bisa strip ya, ini pun juga demikian, atau kita kosongi juga nggak apa-apa dikarenakan di sini tidak ada tanda bintangnya ya, ini opsional. Untuk hobi ini kita bisa tuliskan hobi kita apa, kemudian untuk keterangan hobi ini kita hobi apa. Kemudian sedang hamil, teman-teman tuh hamil atau enggak nih, silakan dipilih apakah teman-teman hamil ataukah tidak ya. Kemudian kita scroll ke bawah, dan selanjutnya teman-teman setelah itu teman-teman di sini untuk supaya tersimpan isian kita, silakan masukkan kode captcha sesuai dengan yang muncul. Setelah itu nanti teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah ini ya, kita masukkan kode captcha yang muncul supaya bisa tersimpan nih, kita klik selanjutnya. Dengan demikian nanti untuk pengisian riwayat data perorangan kita ini akan bisa tersimpan ya. Kita tinggal nunggu saja sampai selesai untuk penyimpanan data. Nah kira-kira demikian teman-teman ya untuk tutorial cara pengisian pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan unggah dokumen sudah kita siapkan pada video sebelumnya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.